Tapi sebelum dilanjutkan kepada materi berikutnya, saya akan sampaikan dulu karena kita sekarang belajar memakai kurikulum Merdeka yang di dalamnya harus terdapat P5 PPRA, yaitu profil pelajar, pengembangan Pancasila dan pelajar materi alami, yaitu yang judulnya terdapat Tuhan Yang Maha Esa, Beramal Mulia, Bernalar Kritis dan Kreatif, Gotong royong serta kebinekaan yang global. Sementara untuk program alaminya yang ingin kita capai adalah ta'adub, tawasud, takawur, ikhtiar dan juga tasamuh, yaitu bentuk tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kalian diharapkan bisa paham dan juga hafal macam-macam kalimat dalam bahasa Arab, kemudian juga mampu berbicara dengan bahasa Arab, mampu membaca teks bahasa Arab, dan juga memahami struktur gramatikal bahasa Arab. Ya. Dan sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung pada yang masih ingat kata dalam bahasa Arab ada berapa? Tiga ya. Yang pertama pembagian kata tersebut, kita buatkan sebuah kalimat. Nah, kalian bisa perhatikan layar ke depan. Kita masih membahas mengenai keterampilan dalam memahami kaidah, yaitu tentang kalimat. Nah, kalimat dalam bahasa Arab disebutnya jumlah. Nah, coba kalian tuliskan dulu materinya di dalam buku bahasa Arab khusus ya. Dimulai dari halaman belakang dulu. Kalimat dalam bahasa Arab disebutnya jumlah. Jumlah ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Nah, jadi silakan sambil kalian tulis, sambil dengarkan apa yang saya jelaskan, apa yang saya paparkan supaya kalian bisa paham. Nah, jumlah atau jumlah itu barusan disebutnya apa? Kalimat. Jadi kalimat dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama jumlah ismiyah. Yang kedua jumlah fi'liyah. Nah, yang pertama kita bahas dulu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu ada, dan kalau jumlah fi'liyah kalimat yang kata pertamanya fi'il. Tapi yang akan kita bahas dulu dalam materi ini, kita bahas mengenai jumlah ismiyah dulu. Nah, tapi sebelum dimulai ke dalam pembahasannya, kita harus ketahui dulu kalau jumlah ismiyah dalam bahasa Indonesia itu merupakan kalimat nominal. Coba sampai lagi, jumlah ismiyah dalam bahasa Indonesia disebutnya apa? Kalimat nominal. Nah, kalau jumlah fi'liyah kalimat apa? Kalimat verbal. Ya. Jadi kalimat nominal dan juga kalimat verbal. Nah, kita bahas yang pertama jumlah ismiyah dulu. Nah, jumlah ismiyah itu merupakan susunan dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar ya, bisa dilihat. Nah, mubtada itu merupakan kata pertama dalam jumlah ismiyah. Dan juga khobar itu merupakan predikat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mubtada itu sama dengan subjek, dan kalau khobar sama dengan predikat misalnya. Nah, kemudian mubtada dibagi dua bagian. Yang pertama mubtada dhohir dan mubtada dhamir. Yang pertama dulu mubtada dhohir. Coba yang tahu apa itu mubtada dhohir?
Zahir secara bahasa artinya apa? Jelas ya, jelas, nampak, terlihat, ya itu namanya mubtada dhamir. Nah kalau mubtada dhamir, mubtada yang sama atau mubtada yang tersembunyi kalau secara bahasa artinya dhamir. Nah kalau kalian bingung membedakan mana mubtada dhamir dan mubtada dhamir, pokoknya kalau mubtada dhamir, mubtada yang bukan dari dhamir. Kalau mubtada dhamir, mubtada yang terdiri dari dhamir. Nah, kalian sudah tahu ya dhamir dalam bahasa Arab. Dhamir dalam bahasa Arab itu artinya apa? Kata ganti ya, atau ya secara bahasa itu tersembunyi. Nah, ini pembahasannya kita lihat lagi dalam papan tulis. Isim dhamir ada 3. Yang pertama ghaib, mukhatab, dan juga mutakallim. Nah, saya punya trik kalian supaya mengetahui dan juga memahami isim dhamir ini dengan maknanya ya. Nah, kita dengan peragaan tangan. Coba semuanya lihat ke depan. Ini untuk tangan kanan yang mudzakkar, tangan kiri untuk yang muannas. Nah, kalau saya tangannya ke atas, ini berarti untuk jumlahnya 1 orang ya. Berarti ini isinya 2, huma, 3, hum. Nah, sekarang yang muannasnya. Iya, huma, hunna. Nah, sekarang yang mukhatabnya. Anta, antuma, antum. Sekarang muannasnya. Anti, antuma, antunna. Mutakallim wahdah. Kita supaya tidak ngantuk ya, sekarang lagu tersebut bisa dinyanyikan. Nah, tapi selang-sering, bukan yang seperti biasa barusan dua mau, tapi selang-sering antara mudzakkar dan muannas ya. Nah, lagunya seperti ini. Wa hiya huma hum kunna anta anti antuma antuma antum antunna ana nahnu nahnu ana. Ya. Coba ini bersama-sama dengan peragaan tangan ya, dengan peragaan tangannya supaya nanti kita bisa paham dengan maknanya supaya tahu ya. Bersama-sama basmalah dulu. Bismillah. Coba satu kali lagi bersama-sama ya. Yang tidak ikut saya suruh sendiri di depan ya. Nah, bersama-sama basmalah dulu. Tas? Iya. Kalau 3 apa banyak? Jadi isim dhamir yang barusan kalian lakukan, nyanyikan itu bisa dijadikan sebagai mubtada. Namanya mubtada apa? Mubtada dhamir.
kembali lagi kepada yang tadi. Sekarang kepada khobar. Nah, khobar itu adalah predikat atau yang bersandar kepada mubtada. Nah, untuk ketentuannya, mubtada harus terdiri dari isim ma'rifah dan juga beri'rab rafa. Nah, khobar harus terdiri dari isim nakirah dan juga sama ya beri'rab rafa. Kemudian harus ada kesesuaian dengan mubtada dalam mufrad, tasniyah dan juga mudzakkar muannasnya ya. Ini jadi mengenai apa namanya ketentuan dalam mudzakkar dan muannasnya, kemudian dengan disesuaikan dalam satuannya ya, dalam kod, tasniyah dan jamaknya ya. Paham tuh? Baik. Nah, untuk sekarang coba kalian perhatikan contohnya. Ini contoh al-muslimu sholihun, Al-muslimu sholihun, al-muslimani sholihani, al-muslimani sholihani, al-muslimuna sholihuna, al-muslimuna sholihuna, al-muslimatu sholihatun, al-muslimatu sholihatun, al-muslimatani sholihatani, al-muslimatani sholihatani, al-muslimatu sholihatun. al-muslimatu sholihatun. Nah, sekarang coba. Jadi ini merupakan contoh mubtada dan khobar. Nah, jadi kalian kalau ingin membuat kalimat dalam bahasa Arab menggunakan jumlah ismiyah dan gunakan contoh mubtada dan khobar. Ya, seperti itu. Kemudian kalau mubtada khobar dalam bahasa Indonesia itu setara dengan subjek dan predikat. Sekarang coba kalian cari contoh mubtada dan khobar. Ya. Jadi tugasnya kalian membuat contoh mubtada dan khobar. Ini untuk apa namanya tugas pertemuan berikutnya ya. Kalian jadi cari dan juga tulis contoh mubtada dan juga khobar dalam buku catatannya masing-masing ya. Nah, ini sebelum ditutup saya minta dari kalian untuk bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Oh ya, silakan. Taqaddam ila lama. Jadi kesimpulannya adalah kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah susunan dari mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah itu adalah susunan dari fi'il dan fa'il. Sofik Jamatan dan tepuk tangan. Jadi itu ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Hitung ila guna awalan asabikum min kulli hati-hati kayak dengan tatib liqana bil hamdalah. Ila liqau fil qusatil ukhra insyaallah. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.